Kali ini saya akan menceritakan kisah diri saya sendiri dari mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang, dimana waktu itu saya lagi asik kerja di suatu instansi di mana saya bekerja. Nah, di situ sekitar pada bulan ketiga kalau nggak salah, saya lupa, agak-agak lupa, datang seorang pindah dari suatu instansi dan bertemu saya dengan dia bercerita konsep-konsep yang sedang dia jalani dan dia lakukan, sehingga di situ ada kesamaan visi dan misi, dimana selang beberapa bulan kemudian dengan seiring perjalanannya waktu, maka mendapat kesimpulan, dimana kesimpulan itu visi dan misi saya dengan dia itu disatuin. Dan berikut beberapa orang yang dan bertemu saya dengan dia bercerita konsep-konsep yang sedang dia jalani dan dia lakukan, sehingga di situ ada kesamaan visi dan misi, dimana selang beberapa bulan kemudian dengan seiring perjalanannya waktu, maka mendapat kesimpulan, dimana kesimpulan itu visi dan misi saya dengan dia itu disatuin. Dan berikut beberapa orang yang dikenal dan satu perjuangan di situ. Kemudian dalam ranah-ranah itu memang ada sesuatu yang terkesan bahwa ya mungkin kalau konsep ini adalah konsep sistem membedah dalam suasana yang menurut saya dengan mereka itu tidak kondusif, tetapi yang memang nyatanya banyak pendukung pula dari masyarakat yang mengadakan ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, baik di instansi itu ataupun di luar sana di masyarakat, sehingga mendapatkan sebuah gambaran bahwa ini harus ada perubahan ke arah yang lebih baik, dimana jangan sampai perjuangan ini patah begitu saja, sehingga tidak ada pelopor untuk mendobrak dalam konsep tataran ini. Bergerak semuanya bukan, kalau saya itu bukan bergerak kalau seperti halnya orang lain, karena di situ mungkin tidak ada haknya untuk bermain di politik praktis, namun ada hak warga negara bahwa untuk berpolitik, berkumpul dan berpolitik, tetapi bukan ke ranah partai politik, dimana kita membuat kesepakatannya itu untuk membedah di tatanan pemerintahan, di situ sudah bisa ditentukan bahwa kita itu harus berjalan ke ranah yang lebih potensial untuk sukses. Nah, di waktu itu sampai dengan batas akhir 2022, dalam konsepnya itu adalah bahwa secara pribadi saya, dan berikut mungkin cuman berbeda masalah pemikiran ataupun masalah pembicaraan ataupun masalah berbeda dengan bahasa. Kalau saya itu konsepnya adalah membersihkan meja dan mengganti siapa yang duduk di kursi. Itu adalah konsep. Menggantinya itu dalam arti konteksnya bukan semua mengganti orang yang duduk di kursi, karena ada beberapa orang yang memang, atau banyak orang yang memang potensial mengarah ke arah sana, sehingga dalam waktu itu
sudah mengkerucut menjadi perjalanan yang luar biasa. Namun ya di situ ada ganjalan-ganjalan yang memang mungkin harus kita tunggu dulu karena semua membutuhkan proses. Pada tahun 2023 di awal tahun, saya seolah mendapat kayak yang disambar geledek gitu, mendapat bencana. Kalau kata saya itu bencana. Ingat tugas di akhir perjalanan itu, di awal perjalanan itu maksud saya mendapat berita yang tidak sedap dan saya harus menghadap ke dinas, di mana di situ katanya harus membawa SK. Entah SK apa yang saya pikir waktu itu, SK apa yang saya akan bawa. Tanggal 17 Januari itu saya menerima dan saya berangkat ke sana dan menerima SK itu dengan saya penuh tanda tanya, ini apa ya, maksudnya apa dan apa alasannya. Oh ternyata mungkin dari perjalanan pergerakan ini. Saya nggak habis pikir bahwa di situ saya langsung diam di sana dulu dan rekan-rekan saya ngobrol-ngobrol dan tidak ada keputusan yang pasti bahwa alasannya dan siapa yang menyampaikan saya, dan saya pulang. Nah, setelah sampai di rumah saya merasa kaget. Dalam kegiatannya itu saya harus berpindah instansi ke tempat yang lebih jauh dari rumah kediaman saya. Hati kecil saya bilang, oke, saya beridoa dengan tindakan itu. Namun dalam emosional saya berpikir bahwa itu adalah hukuman bagi saya. Tetapi saya bertanya, hukuman kesalahan seperti apa? Saya soalnya saya bergerak dan berdiri di jalur yang memang lurus untuk menentukan sebuah sikap pada mereka dalam perjalanan untuk berubah semua tatanan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau dirasakan oleh saya dan teman-teman bahwa itu adalah perjalanan kinerja yang memang menyalahi aturan. Nah, sehingga dari perjalanan itu sudah dapat dipastikan bahwa bukan lagi kebenaran yang ditegakkan, tapi adalah pembenaran. Jadi seolah-olah bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu adalah benar padahal menyalahi aturan. Nah, kemudian 2023 saya lalui perjalanan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan. Dalam perjalanan panjang itu saya mendapat ganjaran dari SK penempatan itu yang katanya dari kepegawaian itu. Saya pergi ke sana sekitar kurang lebih, kalau pakai kendaraan roda 2 itu 1 jam, dan kalau pakai kendaraan roda 4 itu sampai 1,5 jam perjalanan ke tempat kerja itu. Dan saya pagi-pagi berangkat hingga sampai dengan pas waktu di sana itu, waktu masuk kerja. Seiring dengan perjalanan waktu saya ke sana berbulan-bulan, dan saya sampai di bulan 4 kalau salah, setelah Lebaran itu ada mendapat informasi kejadian yang menghebohkan di instansi tertentu yang di satu kabupaten itu, yang dia membedah masalah pungli. Dan kemudian selang beberapa waktu setelah kejadian itu, muncul pula lah kejadian baru di instansi saya bekerja. Di situ ada pula di instansi yang memang terbongkar dari pungli itu. Dan saya bergerak, sebelum saya ke sana itu sudah menutup pungutan itu di wilayah kerja sebelum sekarang ini. Dan kemudian waktu kemarin saya bekerja di kedua yang di perpindahannya itu, saya pun menutup kegiatan itu.
Tadi dilansir bahwa pungutan itu memang menyalahi aturan juga. Ya kalau dikatakan sama rekan-rekan di sana, teman-teman seperjuangan pula di sana, bahwa itu dikatakan kalau cek ombak itu jangan ke bawah tapi ke atas. Jadi jangan sampai posisinya mengganggu kesejahteraan ataupun hak-hak mereka itu dipotong ataupun dikembalikan, apapun dasarnya itulah. Ya, bersama-sama dengan rekan-rekan di sana, rekan-rekan kerja tempat baru itu. Nah, seiring waktu berjalan, setelah bulan-bulan berikut, saya muncul karena saya dipanggil dari perjalanan itu untuk dipanggil dengan menghadap Bapak Sekretaris itu, untuk menghadap, katanya mau ditanya mau pindah lagi ke mana. Sedangkan orang lain sudah ditawarin bahwa untuk berpindah. Nah, tinggal saya yang memang nggak tahu pokoknya masih ada atau enggak. Saya juga ditawarin berpindah tempat di situ. Katanya boleh kembaliin lagi ke tempat asal. Seiring dengan waktu dan pas waktu saya dalam surat panggilan itu, dan saya menghadap kepada beliau dan saya mengutarakan bahwa saya sah-sah saja kalau saya dipindah, tapi saya pengen tahu siapa yang memindahkan saya dan apa dasarnya dan hukuman apa yang saya jalani.